Pilkada serentak di tengah COVID yang melonjak. Jelang Pilkada serentak 9 Desember 2020, ada 8 daerah di Jawa Barat yang mengikuti pilkada, yaitu Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Depok. Pro kontra terjadi tersebab pandemi belum berakhir. Bahkan saat lonjakan COVID di Jawa Barat yang angka COVID-nya itu menyamai Jakarta. Pemerintah begitu meyakinkan persiapan pilkada ini sudah sedemikian rupa guna hindari klaster baru. Apakah itu menjamin tidak adanya lonjakan COVID? Dan seberapa penting dan gentingkah pilkada hingga tetap digelar di tengah pandemi? Yang pertama, kekhawatiran klaster baru. Walaupun pilkada ini belum terlaksana, tapi bisa kita jawab dengan data dan fakta. Kita tahu sejumlah pejabat KPU baik di pusat ataupun juga daerah sudah banyak yang terkena COVID. Masa kampanye yang diwanti-wanti untuk pembatasan ataupun juga menerapkan protokol kesehatan nyatanya banyak dilanggar dan menyumbang peningkatan angka COVID. Dan kita juga sudah menerapkan PSBB berkali-kali dengan protokol kesehatan 3M, tapi ternyata terus terjadi lonjakan data COVID ini. Ini terjadi saat tidak ada event apapun. Bisa dibayangkan bagaimana jika ada event besar layaknya pilkada. Kemudian kita ingat dengan dibukanya pariwisata saat pandemi. Lonjakan COVID kembali terjadi karena bludaknya wisatawan saat liburan awal November yang lalu. Hingga beberapa daerah kembali menjadi zona merah atau bahkan zona hitam. Rumah sakit full. Tenaga nakes banyak yang kelelahan karena siklus terus berputar tanpa berakhir. Kita patut bertanya, ketika pilkada tetap digelar, siapa yang akan menjamin keselamatan rakyat? Jika dikembalikan kepada imunitas masing-masing, selama ini kita tidak punya alat ukur yang menjamin imunitas kita itu bagus. Seperti apa imunitasnya? Misalnya banyak nakes atau dokter muda atau siapapun yang berusia di bawah 30 tahun yang dianggap memiliki imunitas bagus, tapi faktanya terkena COVID juga. Artinya tidak ada yang menjamin. Untuk menyelesaikan pandemi, tidak bisa dikembalikan pada penjagaan imun masing-masing atau fokus memutus mata rantai dengan 3M. Untuk memutus ini tentu dibutuhkan peran negara dengan kemaksimalan 3T, baik testing, tracing, ataupun juga treatment. Negara yang punya aset, negara yang punya kewenangan dan kekuasaan, sehingga 3M saja yang dilakukan oleh masyarakat, tapi ada ketidakoptimalan dari negara untuk melaksanakan 3T itu tentu akan jomplang. Nah, kemudian yang kedua, seberapa penting dan genting pilkada di tengah pandemi? Pilkada tetap terlaksana karena diharapkan akan ada para kepala daerah yang strategis, kemudian ajak yang melahirkan kebijakan yang bisa bertahan dalam menghadapi suasana sulit karena tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Bukankah ini bentuk konfirmasi kepesimisan rezim dalam tuntaskan pandemi ataupun juga bentuk konfirmasi dari kegagalan sistem tuntaskan pandemi? Mengapa perhatian negara tidak difokuskan untuk keselamatan rakyat dengan tuntaskan pandemi terlebih dahulu? Berbagai kebijakan akan dilematis selama pandemi belum berakhir. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk hajat pilkada dan sudah jadi rahasia umum jika biaya pemilu dalam demokrasi itu sangat mahal? Mengapa tidak digunakan untuk selesaikan pandemi atau jaminan kesehatan bagi rakyat? Saat dihadapkan pada nyawa dan berbagai kepentingan, tentu nyawalah yang harus menjadi prioritas. Semua tidak akan berharga jika tidak ada nyawa. Sistem demokrasi memang tidak pernah memprioritaskan keselamatan rakyat, tapi lebih mementingkan kepentingan para pengusaha yang bermain di balik politik negeri ini. Dan sudah jadi rahasia umum pula, oligarki pemodal di negeri ini makin menggurita dan mereka perlu memastikan setelah sebelumnya mengeluarkan banyak modal. Sudah banyak bukti bahwa demokrasi tidak mampu tuntaskan masalah negeri, khususnya pandemi. Para penguasa yang lahir dalam sistem ini tidak tulus mengurus rakyat. Seringkali mereka mengklaim mengurus rakyat, tapi tidak sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan. Pertanyaannya adalah, masihkah berharap pada demokrasi?